warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kiarya. Salam santun, salam persaudaraan, salam takdim. Tidak luput kita saling mendoakan para subscriber. Mudah-mudahan yang belum dapat pekerjaan, insya Allah Abang akan berikan pekerjaan. Dan barang siapa yang belum punya jodoh atau pasangan, mudah-mudahan Allah segera mempertemukan jodoh itu. Sama yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah beri keturunan. Dan tidak luput juga kita saling menghormati. Nanti kita tanya-tanya dan silaturahim melalui komenan ya. Kemarin ini ada komenan mengenai membuat podcast masalah perjalanan spiritual. Nah, kebetulan sekali saya lagi main di tempatnya Mas Gondrong nih. Mas Gondrong ini perjalanan spiritualnya sudah cukup lumayan ya. Setahu saya seperti itu. Jadi dengar-dengar nih Mas Gondrong ini juga seumur hidupnya ini dari kecil sampai sekarang ini beliau ini baru cukur rambut cuma 2 kali. Nah ini aneh tapi nyata. Ini apa pengakuan beliau ya. Tadi sempat bicara, akhirnya tertarik juga. Akhirnya saya bikin podcast. Saya bilang, Mas izin bikin podcast mau nggak? Saya bilang gitu. Dia bilang katanya, ayo silakan ayo. Nah udah kita langsung saja tanyakan kepada beliau nih, narasumber nih. Mas sehat ya? Sehat. Salam persaudaraan ya. Salam persaudaraan. Jadi bener Mas, kalau menurut Mas Gondrong tadi sebelum kita bikin podcast ini, Mas Gondrong sempat cerita pernah cukur rambut nih cuman baru 2 kali ya seumur hidup ini ya. Dari mulai kecil sampai kelas berapa tadi, kelas 6 ya tadi cerita ya. Nah itu sampai sekarang nih baru 2 kali dicukur, itu bener Mas? Insya Allah benar, karena itu istilahnya cerita dari orang tua, terus dari saya sendiri yang mengalami gitu. Kalau menurut saya ya, yang saya ingat itu 2 kali. Nah ini ada kejadian-kejadian mistis atau bagaimana Mas, kok sampai Mas Gondrong tuh untuk motong rambut aja males gitu loh, atau bagaimana? Itu sebenarnya itu kalau menurut cerita dari semua, dari keluarga besar lah ya. Dari keluarga besar itu kejadiannya sejak saya berumur 8 tahun, kelas 2 SD. Itu. Nah ini cukup luar biasa nih ya kawan-kawan ya. Itu yang saya ingat. Yang saya dari kecil memang ya mungkin nggak ingat, orang masih kecil. Terus saya ingat saya dicoba. Ini saya ingat Mas Gondrong ya 2 kali ya gitu ya. Dipotong rambut pada umur 7 tahun, mau masuk sekolah. Berarti 7 Udah tahun masuk 8 sekolah, tahun. terus sudah kelas 1 mau naik kelas 2 dicukur gitu. Habis itu sakit. Jadi aneh ya, ada orang dicukur rambut terus sakit. Nah, mungkin barangkali tetangga kalian atau saudara kalian pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Monggo silakan komen ya. Nah, inilah manusianya atau Mas Gondrong inilah yang mengalami kejadian seperti itu. Ketika habis cukur rambutnya terus sakit. Nah, itu sakitnya apa itu Mas? Meriang atau bagaimana gitu? Apa sakit-sakit apa gitu? Kalau menurut orang tua itu sakitnya itu panas, cuman lebih dari setahun. Panasnya itu sampai nggak sekolah. Lebih dari setahun kawan-kawan ya. Cukup luar biasa. Nah terus tadi Mas Gondrong ini pernah ya menjalani ritual-ritual khusus seperti kayak bertapa, mencari keilmuan gitu. Nah situ bener apa enggak sih Mas? Tadi sempat dengar cerita begitu Mas Gondrong gitu. Kalau menurut saya pribadi itu ya memang saya jalanin, saya ngalamin sendiri. Itu karena arahan dari orang tua dan yang dipercayakan sama orang tua. Jadi saya diserahkan sama orang tua ke orang yang dari pihak keluarga itu percaya bahwa dia itu orang memang
bisa di hal seperti itu. Nah, itu sebenarnya, nah sekarang kalau mengalami atau menjalankan tapa brata, mencari keilmuan begitu, ada nggak Mas namanya ketemu sosok-sosok astral gitu? Itu terus seperti apa aja sosok astralnya gitu kan? Terus apa namanya apa yang didapat gitu, apa yang didapat itu melalui media apa namanya tapa brata itu apa gitu loh sebenarnya? Itu sebenarnya untuk hal-hal istilahnya yang kelihatan di hal-hal spiritual di waktu kita menjalani istilahnya tapa brata ataupun melakukan ritual kejawen itu, kalau menurut saya itu memang ya ada. Cuman bagi saya karena dari sakit itu saya secara sendiri itu udah ketemu begituan gitu. Oh gitu. Jadi sosok apa aja sih Mas yang ditemuin itu? Ataukah kalau ya orang Indonesia ya rata-rata kan gendruwo ya, pocong, terus kuntilanak kayak begitu, apa susur ngesot atau apa gitu. Itu apa Mas yang ditemuin gitu? Yang pernah ditemuin sama Mas Gondrong? Kalau yang saya alami itu untuk pas kita melakukan ritual sama yang viral-viral yang orang-orang lihat misalnya pocong, gendruwo, itu kalau menurut saya beda. Jadi pas kalau ritual itu kita, kalau saya secara sendiri itu jarang bertemu yang begitu. Nah, terus apa nih Mas yang boleh saya pertanyakan nih, ketemu sosok apa nih? Karena kan di Indonesia ini kan mayoritas kan kepercayaannya itu kan hantu-hantu seperti itu. Nah kalau Mas Gondrong nih apa yang ditemukan itu? Kalau kita lagi melakukan spiritual begitu, biasanya secara pribadi saya biasanya itu bertemunya itu sosok-sosok yang menyerupai misalnya kakek-kakek atau perempuan udah tua atau orang atau jenis binatang yang kepalanya manusia atau badannya ular gitu. Iya, setengah manusia setengah binatang gitu, atau apa gitu. Tapi kalau untuk pas lagi kita ritual itu ketemu misalnya pocong, kuntilanak, itu hampir saya belum pernah malah. Iya. Nah terus melalui ritual seperti itu, apalah yang Mas Gondrong dapatkan selama ini untuk menjalankan ritual itu? Sekarang nih Mas Gondrong, apa yang Mas Gondrong dapat nih dari apa ya faedahnya itu? Kalau untuk secara spiritual, kita keyakinan itu lebih kuat. Kita itu untuk istilahnya untuk keilmuan di bidang itu lebih. Nah, di bidang itu tuh apa, pengobatan atau apa? Di bidang ya ilah pengobatan. Bidang spiritual ntar ada bidangnya, ada pengobatan, ada penyembuhan. Pengobatan itu kadang-kadang ada yang dari istilahnya tumbuh-tumbuhan, itu ada yang disebut pengobatan, ada disebut juga penyembuhan. Ntar ada yang semacam kerasukan, itu juga pengobatan, penyembuhan. Jadi ada beda-bedanya. Kalau kerasukan itu kan udah penyakit ain ya, jadi ketempelan ya gitu ya, ketempelan ya. Nah kalau Mas Gondrong ini medianya apa sih kalau untuk pengobatan ataukah pengobatan hanya medis atau memang campur dengan non medis juga gitu yang selama ini didapat sama Mas Gondrong itu? Kalau selama ini saya, kalau misalnya itu memang itu pengobatannya non medis, yaitu istilahnya dari spiritual. Cuman ada kita yang dari itu tumbuh-tumbuhan sekitar gitu. Karena gitu, kita menganut istilahnya kayak jampi, berarti kayak herbal, berarti jampi, kayak gitu. di kolaborasi ya kawan-kawan ya Mas Gondrong ini. Jadi penanganan non medis juga sama penanganan medis itu dalam arti herbal ya, alami gitu. Jadi memakai tumbuh-tumbuhan ini gitu ya. Untuk ramuan mungkin nanti. Nah itu apakah langsung dimasak ataukah direbus dulu, diambil airnya baru diminum atau seperti apa Mas Gondrong prosesnya? Oh itu biasanya tergantung kita, naluri kita sebagai orang spiritual. Misalnya kita mau pakai daun sirih gitu. Kalau di daun sirih di ilmu kejawen itu ada dua macam.
ada yang memang dia simbol dari kita menyuruh siapa, menyuruh istilahnya makhluk spiritual. Juga dia daun sirih itu juga bisa di pengobatan istilahnya untuk apa namanya penyembuhan gitu. Oke, maaf sebentar saya mau buka rambut saya. Kita tunggu kawan-kawan nih, ini yang rambut yang dari apa kelas 2 SD, berarti sekitar 8 tahunan lah ya, 8 tahunan umurnya, 8 tahun atau 9 tahun lah ya, sudah seperti itu. Kalau 7 tahun itu kan kelas 1. Ini baru 2 kali potong. Jadi waktu potong. Kelas 2 SD sama tahun 2016 waktu ibu meninggal. Boleh yang di kedepanin Mas ya, tapi biar lebih apa ya, kelihatan apa namanya, biar nggak kelihatan settingan ngatain rambut apa. Nah ini asli ini tuh. Nah ini beliau ini dari mulai kelas 2 SD sampai sekarang itu baru dicukur 2 kali. Itu pun diizinkan sama ibunya. Nah akibat diizinkan sama ibunya itulah ketika almarhumah ya, almarhumah itu masih ada. Jadi beliau tidak sakit pas begitu dulu ketika pertama kali tidak diizinkan sama ibunya, dipotong rambutnya itu sakit beliau sampai selama setahun. Nah itu entah penyebabnya itu genetik atau bagaimana nggak tahu juga ya. Ki Arya belum bisa menjabarkan atau mengilmiahkan tentang soal itu. Nah kita lanjut lagi di pertanyaan masalah pengobatan tadi. Apa namanya pengobatan yang tadi kita lanjut Mas Gondrong ya, kayak semacam herbal itu. Berarti itu dikumpulkan ada beberapa herbal ya, ada beberapa ramuan-ramuan atau tumbuhan-tumbuhan gitu, terus dimasak gitu ya, terus disuruh minum orang itu. Ataukah itu memang ada jampi-jampinya atau memang ada lafaz-lafaz tertentu yang dibaca atau pure seperti itu aja? Jadi kalau istilahnya secara pribadi saya, kalau pengobatan itu ada 2 alternatif, itu kejawen sama istilahnya ada Islam. Jadi kalau memang di kejawen kan ada istilahnya itu sajen. Nah, jadi kalau tumbuhan apa misalnya sirih atau misalnya apa itu masuk dalam satu sajen yang berarti di situ masuknya ke simbol. Oh gitu. Jadi ada yang memang harus dimasak, ada yang memang seperti itu saja. Ada yang harus dimakan, juga ada yang nggak harus dimakan. Nah itu yang nggak dimakan itu atau yang nggak direbus itu fungsinya buat apa itu Mas? Kalau boleh tahu tuh. Itu biasanya kalau untuk hal-hal orang yang kena istilahnya spiritual, gangguan ain deh ya. Jadi istilahnya untuk simbol, misalnya saya contohkan misalnya bawang merah, bawang putih, dia nggak harus dimakan. Itu. Jadi kalau memang ada energi jahat, kekuatan jahat atau roh jahat atau negatif lah ya, negatif itu ke orang itu, kita pakai istilahnya bawang merah, bawang putih itu simbol antara kebaikan dan keburukan. Dia kalau seimbang berarti kita mengatakan bahwa kalau menyakiti ada memang sakit, jadi nggak boleh menyakiti. Itu jadi pakai simbol bawang merah, bawang putih ya. Jadi kalau bawang putih itu kan jatuhnya baik ya, kalau bawang putih itu baik ya. Kalau bawang merah itu kan bawang merah itu baik ya, tapi bawang putih itu jahat itu ya. Kalau di filmnya nggak tahu deh itu simbol seperti itu. Jadi Mas Gondrong itu alami ya, pakai herbal alami ya, yang tidak memakai kimia ya, gitu. Kayak ramuan herbal begitu nanti direbus gitu ya, atau dibuat simbol semacam kayak sesajen gitu ya. Nah itu ya macam-macam sih sebenarnya ya. Cuman kita tidak boleh mengatakan itu syirik atau apa ya. Karena syirik atau musyrik itu tergantung niat ya. Gitu ya, tergantung niat. Kalau masalah ada yang mengatakan seperti ini, nanti komen aja di bawah kolom di komentar. Di bawah kolom komentar nanti komen aja seperti apa. Karena ini kan versi Mas Gondrong ya pengobatannya ya. Jadi kalau di luaran ada versi lain ya itu monggo silakan ya. Jadi kita di sini cuma hanya bikin podcast untuk mengenai jawaban masalah perjalanan spiritual seseorang, karena saya mendapatkan requestan dari komenan subscriber itu. Jadi
terima kasih Mas Gondrong ya atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sajadah Gaib. Karena apa? Perbuatan baik pun akan dibalas kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Terus buat Mas Gondrong juga terima kasih banget Mas ya atas waktunya yang sudah diberikan ke saya nih bikin podcast untuk menjelaskan sesuatu perjalanan spiritual segala macam ya. Cukup luar biasa lah ya pengalaman pokoknya, sampai bener-bener rambut itu 2 kali potong ya dari umur kecil sampai sekarang ini ya. Jadi luar biasa ya. Cukup sekian dari Ki Arya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.